Gagal bayar di Aku Laku, Pinjam Yuk, EasyCash, Dana Abadi, pinjam modal, dan lain sebagainya lebih dari 8,5 juta dan sudah lebih dari 10 bulan tapi masih belum ada DC yang datang. Kenapa nih? Apa yang dilakukan? Kok orang-orang lain udah pada datengin tapi kenapa kok nasabah Galbay ini belum didatengin juga? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi ya teman-teman terkait masalah gagal bayar dan juga telat bayar di aplikasi pinjaman online. Yang mana di sini ada sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas dan ingin banget saya sampaikan kepada teman-teman semua. Beliau ini udah telat 10 bulan, totalnya 8,5 juta dari 4 atau 5 pinjol. Dan sudah 10 bulan tapi belum ada didatengin DC-nya. Nah, setelah ada beberapa yang bertanya, ternyata beliau tinggalnya di daerah Brebes. Artinya bukan di sebuah kota yang ya deket-deket Jabodetabek atau mungkin ibu kota provinsi gitu ya. Tapi sampai sekarang 10 bulan aman. Ini menurut saya pribadi ya sangat membuktikan bahwa ya memang Galbay Pinjol itu nggak selalu DC akan datang. Ya, meskipun Aku Laku terkenal hampir di setiap kota, ya seperti yang saya bilang sebelumnya, tiap kota masing-masing mempunyai DC yang berbeda-beda jumlahnya. Yang DC-nya sedikit udah pasti yang didatengin akan sedikit juga. Apalagi biasanya untuk kota-kota kecil hanya mendatangkan DC dari kota-kota besar di sekitarnya. Yang mana kalau di kota besar sekitarnya tersebut itu sangat banyak yang Galbay, ya pasti yang akan diprioritaskan yang di kota yang tadi. Nah, sedangkan kalau di daerah bagaimana? Ya, kalau beliau kasusnya Aku Laku 1,5 juta, mungkin masih dinilai sedikit dibandingkan mayoritas yang Galbay di kota-kota sekitarnya atau di kota itu juga. Sehingga 10 bulan belum juga didatengin. Tapi kalau boleh jujur, hampir setiap kota itu kemungkinan didatengin Aku Laku itu hampir 90%. Ya, karena DC-nya banyak dan tentu saja mereka juga ada di berbagai macam kota gitu loh. Jadi mereka gencar, tapi ya mereka gencarnya kan juga terjadwal ya. Kalau DC-nya cuma 1 atau 2 untuk beberapa kota, saya rasa ya 10 bulan belum didatengin wajar-wajar saja. Cuman di sini sekali lagi bukan masalah DC-nya didatengin atau tidak, tapi teman-teman harus mengambil inspirasi dari beliau yang alhamdulillah tetap tenang, tetap fokus dengan kegiatan sehari-hari, tanpa harus pusing, tanpa harus panik memikirkan DC lapangan pinjol yang akan datang. Hentikan beberapa aktivitas yang mungkin ya menjaga komunikasi dengan DC, terus kemudian memberikan harapan palsu dengan DC, itu hentikan biar kalian juga nggak diprioritaskan untuk didatengin. Ingat ya, setiap orang yang diprioritaskan untuk didatengin biasanya selalu lebih cepat dibandingkan orang-orang lain yang tidak diprioritaskan. Nah, kenapa diprioritaskan? Itu banyak faktor dan juga banyak alasannya. Salah satunya adalah ya udah pasti ya karena kalian responnya rajin banget, terlihat kalian itu berpotensi untuk segera membayar, dan ya DC menganggap kalian itu bisa ditekan oleh mereka. Kalian bisa dipush oleh mereka. Kalian bisa dianggap nasabah yang berpotensi untuk membayar. Yaitu tadi, karena teman-teman kooperatif dan mungkin dia melihat bahwa ada ketakutan di diri kalian, ada potensi untuk didesak agar teman-teman takut, ya itu adalah sesuatu yang menurut saya pribadi cukup meresahkan ya. Cukup sesuatu yang jangan sampai kalian ulangi, stop, jangan lakukan hal tersebut ya. Jadi memberikan harapan palsu, terus kemudian kalian karena saking takutnya memohon-mohon, meminta tolong agar DC jangan datang, ya itu justru akan membuat mereka semakin gencar. Wah, orang ini bisa nih diteken. Wah, orang ini bisa nih diusahakan untuk ya mencari dana talangan dan lain sebagainya. Harapan saya nih ya teman-teman, buat teman-teman semua, oke lah. Ya, mulai sekarang harus diubah mindsetnya, ubah pemikiran negatif, ubah pikiran-pikiran takut DC akan datang. Insya Allah DC nggak bakal ngapa-ngapain juga kok datang ya. Kalian mempunyai hak penuh di rumah kalian. Kalian nggak usah takut terkait masalah DC. Insya Allah DC itu nggak bakal ngapa-ngapain kok ya. Jadi tenang aja, nggak usah takut. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Sekali lagi, inti dari video di sini adalah saya ingin menyampaikan bahwa semua itu akan ada solusinya. Semua itu akan ada hal-hal baik di belakangnya. Dan percaya atau tidak, yakinlah bahwa pertolongan Tuhan itu pasti ada. Teruslah berdoa, jangan lepas berdoa. Mintalah sama Allah agar teman-teman bisa dibebaskan dari jeratan hutang kayak gini. Barangkali Allah akan memberikan jalan atau mungkin jawaban dengan ya rezeki kalian akan dipermudah, atau mungkin ya tiba-tiba hutang kalian lunas dengan sendirinya karena ada pemutihan dan memang pinjol ada program untuk penghapusan hutang nasabah. Ya, berbagai macam hal yang mungkin bisa terjadi. Ya.
keajaiban itu pasti ada. Yakinlah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.